Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anak, jangan lupa terus berdoa, terus berusaha, terus belajar walaupun kita dalam keadaan online. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi bab 2 ya. Nah, hari ini Ustazah mau bahas tentang operasi hitung campuran pecahan. Nah, operasi hitung campuran pecahan ini udah pernah kita pelajari. Nah, Ustazah akan mengingat kembali cara mengubah berbagai bentuk pecahan. Mengubah berbagai bentuk pecahan itu ada 6. Nah, yang akan Ustazah bahas di pertemuan ini hanya ada 3. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang kedua, mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Dan yang ketiga, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen. Ya, untuk lebih jelasnya perhatikan penjelasan berikut ya. Materi kita selanjutnya yaitu operasi hitung bilangan pecahan. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan bentuk pecahan? Oke, Ustazah ingatkan kembali ya. Pecahan itu terdiri dari 2. Yang pertama, pecahan biasa. Pecahan biasa memiliki pembilang dan penyebut, seperti 1/2. 1 merupakan pembilang dan 2 merupakan penyebut. Lalu yang kedua ada pecahan campuran. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan biasa dan pecahan biasa. Misal seperti 3 1/5. 3 merupakan bilangan biasa, 1/5 merupakan pecahan biasa. Nah, sudah ingat kan kalian dengan bentuk pecahan? Di kelas 4 dan 5, kalian sudah belajar bahwa selain pecahan biasa dan pecahan campuran, ternyata ada berbagai bentuk pecahan lainnya, seperti pecahan desimal dan persen. Nah, setiap bentuk pecahan tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Bagaimana caranya? Ayo kita simak. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara mengubah pecahan biasa ke bentuk desimal adalah dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, perlu kalian ingat, jika penyebutnya 10 berarti terdapat 1 angka di belakang koma. Jika penyebutnya 100, berarti ada 2 angka di belakang koma. Jika penyebutnya 1000, berarti ada 3 angka di belakang koma. Nah, di sini Ustazah punya 3 contoh. Contoh yang pertama, 3/10. Yang kedua, 45/100. Dan yang ketiga, 125/1000. Pada contoh nomor 1 sampai 3, penyebut pecahan merupakan bilangan kelipatan 10. Jadi, pecahan dapat langsung diubah ke bentuk desimal. Nomor 1. 3/10 sama dengan, kalian lihat, penyebutnya merupakan angka 10. Maka ingat, terdapat 1 angka di belakang koma. Kita tulis polanya dulu ya, agar lebih mudah. Koma, titik, titik, titik. Nah, titik-titik ini kita isi dengan angka pembilangnya. Karena angka pembilangnya 3, maka titik-titik ini diisi dengan angka 3. Lalu kita lihat di depan angka pembilang, ada angka lagi tidak? Tidak, maka di depan koma kita tulis angka 0. Jadi bentuk desimal dari 3/10 sama dengan 0,3. Nomor 2.
45/100. Kalian lihat penyebutnya merupakan angka 100. Maka ingat, jika penyebutnya 100, maka terdapat 2 angka di belakang koma. Agar lebih mudah, kita tulis polanya terlebih dahulu. Koma, titik, 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 lalu titik, titik, titik. Nah, titik-titik tersebut kita tulis dengan angka pembilangnya. Karena angka pembilangnya 45, maka kita tulis titik-titik tersebut dengan angka 45. Kita tulis dari sebelah kanan. 5, 4. Lalu, di depan angka pembilang tersebut tidak ada angka lagi. Maka di depan koma kita tulis dengan angka 0. Jadi, 45/100 bentuk desimalnya adalah 0,45. Selanjutnya contoh nomor 3. 125/1000. Penyebutnya merupakan angka 1000. Jika penyebutnya 1000, maka terdapat 3 angka di belakang koma. Kita tulis dulu polanya ya. Koma, titik, 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 titik. Lalu, titik-titik tersebut kita tulis dengan angka pembilangnya. Karena angka pembilangnya 135, maka kita tulis angka tersebut di dalam titik-titik dari sebelah kanan. 5, 2, 1. Karena angka pembilangnya tidak ada angka lagi, maka di depan koma kita isi dengan angka 0. Maka 125/1000 bentuk desimalnya adalah 0,125. Jika tadi mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal dengan penyebutnya sudah berbentuk 10, 100, dan 1000. Nah, sekarang Ustazah berikan contoh yang berbeda. Nomor 1, 6/5. Kalian lihat penyebutnya angka 5. Kira-kira angka 5 tersebut bisa dijadikan berapa ya? 10, 100, atau 1000? Ya, benar, dijadikan angka 10. Kira-kira 5 dikali berapa ya biar jadi 10? Benar, 5 dikali 2. Jika 5 dikali oleh angka 2, maka yang atas juga dikali 2. 6 dikali 2 sama dengan 12. 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi hasilnya 12/10. Kira-kira bentuk desimal dari 12/10 berapa ya? Nah, kita tulis dulu polanya. Koma, titik, titik, titik. Lalu titik-titik tersebut kita tulis dengan pembilangnya. Karena pembilangnya 12, maka kita tulis angkanya dari sebelah kanan. 2. Lalu satunya kita tulis di depan koma. 1. Jadi bentuk desimal dari 12/10 sama dengan 1,2. Contoh soal yang kedua. 3/4. Kalian lihat angka 4 bisa dijadikan 10, 100, atau 1000. Kita coba ya, jika dijadikan 10, bisakah? Tidak bisa. Jika dijadikan 100, bisakah? Nah, kita coba ya, kira-kira 4 bisa tidak dijadikan 100? Kira-kira 4 dikali berapa ya yang bisa dijadikan 100? Ya, 4 dikali 25.
Nah, 4 dikali 25 hasilnya adalah 100. Jika 4 dikali 25, maka 3 juga dikali 25. 3 dikali 25 sama dengan 75. 4 kali 25 sama dengan 100. Jadi hasilnya 75 per 100. Kira-kira bentuk desimal dari 75 per 100 berapa ya? Nah, kalian lihat. Jika penyebutnya 100, maka terdapat 2 angka di belakang koma. Kita tulis dulu polanya ya. Koma, titik, 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 titik. Nah, lalu kita tulis angkanya dari sebelah kanan. 5, 7. Lalu ada angka lagi tidak di depan 7? Tidak, maka di depan koma kita berikan angka 0. Jadi 75 per 100 bentuk desimalnya adalah 0,75. Selanjutnya contoh yang ketiga, 5 per 8. Kalian perhatikan, penyebut 8 bisa dijadikan angka berapa ya? Kira-kira 10, 100, atau 1000. Jika dijadikan 10, bisakah? Tidak bisa. Jika dijadikan 100, bisakah? Tidak bisa juga. Maka 8 kita jadikan angka 1000. Kira-kira dikali berapa ya biar jadi 1000? Coba kalian kalikan angka-angka tersebut dengan angka 8. Kira-kira manakah yang menghasilkan 1000? Ya, angka 125 dikali 8 dapat menghasilkan 1000. Jadi 8 dikali 125 yaitu 1000. Lalu jika 8 dikali 125, maka 5 juga kita kalikan 125. 5 dikali 125 sama dengan 625. Maka 625 per 1000 bentuk desimalnya adalah, nah sebelum kita tulis bentuk desimalnya seperti biasa, kita tulis dulu polanya. Koma, titik, 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 titik. Lalu kita tulis angkanya dari sebelah kanan. 5, 2, 6. Karena tidak ada angka lagi di depan angka 6, maka di depan koma kita tulis angka 0. Jadi bentuk desimal dari 5 per 8 adalah 0,625. Jika tadi kita sudah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, maka sekarang kebalikannya, mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubah desimal menjadi pecahan biasa yaitu dengan cara mengubah bentuk desimal menjadi pecahan yang berpenyebut 10, 100, atau 1000. Nah, contoh 0,8. Kalian lihat, di belakang koma hanya terdapat satu angka yaitu angka 8. Maka bentuk pecahan dari 0,8 yaitu kita tulis angka 8-nya lalu per. Nah, kalian ingat tidak? Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya yaitu 10. Nah, jadi 0,8 bentuk pecahan biasanya yaitu 8 per 10. Kalian lihat, 8 per 10 bisa kita sederhanakan tidak? Bisa ya.
Cara menyederhanakannya yaitu sama-sama kita bagi. Kira-kira 8 dan 10 kita bagi berapa ya biar jadi lebih sederhana? Kita coba dibagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, kalian lihat kira-kira masih bisa disederhanakan lagi tidak? Sudah tidak ya? Jadi, bentuk desimal 0,8 pecahan biasanya yaitu 4/5. Sampai sini paham? Baik, lanjut ke contoh soal nomor 2. 0,25. Kalian lihat di belakang koma terdapat 2 angka, yaitu 25. Nah, kita tulis dulu ya. 25 per, jika terdapat 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya yaitu 100. Maka kita tulis 25 per 100. Kalian lihat, kira-kira masih bisa disederhanakan lagi tidak ya? Ya, masih bisa. Coba kita sama-sama bagi angka berikut. Kira-kira bisa tidak ya? Nah, yang bisa menjadi bentuk sederhana yaitu dibagi dengan 25. Baik, berarti pembilang dan penyebutnya sama-sama kita bagi dengan 25. 25 dibagi 25 sama dengan 1 per 100 dibagi 25 yaitu 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,25 yaitu 1/4. Contoh selanjutnya yaitu bentuk pecahan biasa dari 0,375. Kalian lihat, di belakang koma terdapat 3 angka, maka penyebutnya menjadi 1000. Lalu kita tulis angka di belakang komanya sebagai pembilang 375. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,375 adalah 375 per 1000. Lalu kira-kira masih bisa disederhanakan tidak ya? Ya, masih bisa. Kira-kira sama-sama dibagi berapa ya? Coba kalian bagi dengan angka-angka berikut. Nah, ketemu deh. Yang dapat membuat sederhana yaitu kita bagi dengan angka 125. Jadi 375 dibagi 125 sama dengan 3. Lalu 1000 dibagi 125 sama dengan 8. Nah, sudah sederhana ya. Lalu berarti bentuk pecahan biasa dari 0,375 yaitu 3/8. Sampai sini paham? Selanjutnya, materi yang akan kita bahas yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Pernahkah kalian melihat bentuk persen? Ya, biasanya terdapat di mall. Contohnya seperti diskon, 20%, 50%, dan lain-lain. Nah, persen ini bentuk lain dari pecahan dengan penyebut 100. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen, caranya yaitu dengan mengubah penyebut pecahan tersebut menjadi 100.
Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, 1/4. Kira-kira berapa ya bentuk persen dari 1/4? Kalian lihat dan ingat kembali, untuk mengubah ke bentuk persen, penyebutnya harus 100. Nah, di sini penyebutnya angka 4. Kira-kira kita kalikan berapa ya biar jadi 100? Ya, benar. 4 dikali 25 menjadi 100. Jika 4 kita kali 25, maka 1 juga kita kali dengan angka 25. 1 dikali 25 yaitu 25. 25/100 dapat kita ubah menjadi 25%. Lalu contoh yang kedua, 4/5. Pembilang dari pecahan tersebut adalah angka 5. Kira-kira 5 dikali berapa ya biar hasilnya 100? Ya, benar. 5 dikali 20. Jika 5 dikali 20, maka 4 juga kita kali 20. 4 dikali 20 sama dengan 80. 5 dikali 20 sama dengan 100. 80/100, bentuk persennya adalah 80%. Baik anak-anak, gimana materi hari ini? Mudah bukan? Ya, jika hari ini kita sudah membahas 3 materi, pekan depan akan kita lanjut 3 materi lagi. Yang pertama, kita akan membahas tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Yang kedua, mengubah desimal menjadi persen. Dan yang ketiga, mengubah persen menjadi desimal. Nah, besok kalian bisa persiapkan ya, atau bisa dilihat-lihat dulu bukunya agar pembelajaran menjadi mudah. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.